Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Selamat datang di video ini. Di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Strategic Relationship Analysis atau SRA dari PT Astra International Terbuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Osana Kevin Arugea dari kelas Niaga A dengan NPM 210664974 dari Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menganalisis lebih lanjut mengenai SRA yang dimiliki oleh PT Astra International Terbuka, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 oleh Chia Kian-yong, Chia Kin-chu, dan juga Liem Peng-hong. Perusahaan ini sendiri bergerak pada sektor industri miscellaneous atau lain-lain dengan subsektor industri automotive and components. Ini bisnis yang dimiliki oleh PT Astra International sendiri adalah sebagai berikut, yaitu infrastruktur dan logistik, pertambangan dan energi, lalu ada jasa keuangan, lalu ada agribisnis, lalu ada teknologi informasi, yang terakhir yang utama adalah otomotif. Di mana visi dan misi dari PT Astra International sendiri bisa dilihat dalam penjelasan lebih berikut. Sebagai tambahan, PT Astra International Terbuka ini merupakan perusahaan yang bersifat swasta karena kepemilikan saham sebesar 50,11% dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage Limited dan 49,89% sisanya dimiliki oleh publik. Perusahaan ini sendiri memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 225 triliun. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini terdapat beberapa skop penelitian yang akan dibahas lebih lanjut. Yang pertama adalah skop kemitraan strategis, di mana ini berfokus kepada pembangunan dan pengelolaan kemitraan dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan terkait, serta bagaimana hubungan yang dimiliki oleh PT Astra International ini dapat memberikan dampak kepada pertumbuhan bisnis. Selanjutnya adalah skop diversifikasi bisnis, di mana ini adalah bagaimana pengelolaan portofolio bisnis yang terdiversifikasi, apakah juga ada sinergi di antara unit bisnis yang ada, serta bagaimanakah pengelolaan risiko dalam konteks diversifikasi. Yang terakhir adalah inovasi dan transformasi digital, yaitu adalah bagaimana PT Astra International mengadopsi inovasi dan transformasi digital dalam berbagai aspek bisnisnya. Landasan dari penggunaan metode SRA ini adalah sebagai berikut, di mana kita dapat memahami hubungan kemitraan dengan lebih baik, termasuk identifikasi mitra kunci, tujuan, dan manfaat dari kemitraan tersebut, serta cara peningkatan dan pengelolaan hubungan tersebut. Selanjutnya adalah memahami hubungan di antara unit bisnis yang berbeda, mencari sinergi di antara unit bisnis tersebut, dan pengelolaan portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan lebih efektif. Yang terakhir, kita juga dapat memahami hubungan dengan mitra teknologi, inisiatif inovasi bersama, maupun penciptaan ekosistem yang mendukung adanya transformasi digital dalam perusahaan. Baik, tujuan utama dari SRA atau Strategic Relationship Analysis sendiri adalah kita dapat memahami secara lebih komprehensif mengenai hubungan PT Astra International Terbuka dengan mitra pemangku kepentingan serta unit bisnis internal yang dimiliki oleh Astra. Selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi strategi inovasi dan transformasi digital yang relevan, penciptaan ekosistem yang mendukung, serta peningkatan daya saing perusahaan di era digital sekarang. Tiada gadingan tidak retak, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Strategic Relationship Analysis. Untuk kelebihannya, kita dapat mendapatkan insight yang lebih komprehensif dan mendalam hingga tingkat mikro, dan ini juga dapat digunakan sebagai landasan dalam business decision making proses. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pengelolaan potensi peluang dan risiko dari penjalinan hubungan kemitraan strategis, serta peningkatan kolaborasi dan sinergi antara area fungsional bisnis dan hubungan kemitraan strategis. Dan terakhir, kelebihan dari SRA ini adalah kita dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan komparatif, di mana ini dapat dibantu dengan menggunakan software tertentu. Namun kekurangannya adalah, ini merupakan metode analisis dengan tingkat kompleksitas atau kesulitan yang tinggi, lalu juga adanya potensi keterbatasan untuk memperoleh data eksternal, baik secara faktual maupun aktual, untuk bahan analisis. Lalu adanya perkembangan sektor dan persaingan industri yang sangat dinamis dan progresif. Selain itu, metode ini juga sangat bergantung kepada interpretasi subjektif dari analis yang melakukan metode ini. Dan terakhir, biaya metode ini tidaklah sedikit.
Sebagai landasan, kita akan memahami terlebih dahulu dengan menggunakan internal analysis dari PT Astra International Terbuka. Di sini kita menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini juga bisa kita lihat masing-masing unsur dari SWOT PT Astra International Terbuka yang sangat menonjol, baik dari strength-nya, baik dari weakness-nya, opportunity-nya, maupun threat-nya. Berdasarkan internal analysis tersebut, kita akan mencoba untuk melakukan analisis eksternal dari PT Astra International dengan menggunakan Porter's 5 Forces. Di sini terdapat 5 force atau dorongan yang ada di dalam lingkungan bisnis. Yang pertama adalah bargaining power of suppliers, bargaining power of customer, threat of substitutes, threat of new entrants, dan terakhir adalah rivalry amongst competitors. Di sini bisa kita lihat bahwa tingkat persaingan yang dimiliki oleh PT Astra International Terbuka ini sangatlah tinggi, dilihat dari kelima dorongan yang ada. Dan di sini kita juga bisa lihat apa saja sih yang mendasari tingkatan dari dorongan tersebut, seberapa besarkah sub poin-poin tersebut memberikan dampak mengenai tingginya tingkat yang dihasilkan melalui kelima dorongan tersebut. Baik, selanjutnya berdasarkan analisis tadi sebelumnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai strategic relationships yang dimiliki oleh Astra International. Untuk yang pertama, PT Astra International Terbuka ini melakukan kerjasama dengan Gojek, di mana PT Astra International ini juga melakukan pendanaan tahap F sebesar 100 juta US dollar. Dengan total 250 juta US dollar telah dilimpahkan oleh PT Astra International untuk melakukan pendanaan terhadap unicorn lokal. Nah, dalam joint venture ini, PT Astra International menyediakan ribuan armada ride-hailing dengan sistem Astra FMS atau Fleet Management System, di mana hasilnya adalah sistem GoFleet yang memadukan sistem Astra FMS dengan teknologi ride-hailing dari aplikasi Gojek. Joint venture ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan pasar ride-hailing dan juga layanan antar makanan di Indonesia yang hanya masih berkisar di angka 3-4% saja. Sebagai perbandingan, Cina sendiri pasarnya telah mencapai angka 14%. Dan yang terakhir, dari kerjasama ini juga merupakan bentuk corporate social responsibility untuk memperluas lapangan kerja bagi mitra-mitra Gojek yang tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya, PT Astra International Terbuka ini juga melakukan kolaborasi dengan kompetitornya yaitu Toyota, di mana mereka melakukan kolaborasi ini melalui anak perusahaannya yaitu PT Arya Karisma dengan anak perusahaan dari Toyota Motor yaitu Toyota Motor Asia Pacific Limited. Melalui kerjasama ini, Astra International menyediakan jasa penyewaan kendaraan komersial dengan full service rental, di mana hasilnya adalah berupa platform moda, solusi one-stop service, pengelolaan kendaraan yang memadukan teknologi tinggi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas arus distribusi dan transportasi di Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah kerjasama dari PT Astra International Terbuka dengan Kemendikbud RI, di mana Astra dan Kemendikbud RI bekerjasama untuk mengadakan program magang dan studi bersertifikat atau MSIB di Astra International, baik di perusahaan induknya maupun di anak perusahaannya. Kerjasama ini bertujuan untuk memeratakan peningkatan kompetensi dan keterampilan terkini secara yang relevan dengan masa depan kepada pelajar Indonesia, di mana ini juga merupakan bentuk corporate social responsibility dari Astra International dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang resmi dan bersertifikat kepada seluruh pelajar di Indonesia. Dan ini juga tidak hanya dari segi pendidikan saja yang dilatih, namun juga hard skill dan soft skill juga seperti pelatihan bekerja, pelatihan magang, dan sebagainya. Berikut ini beberapa rekomendasi yang bisa saya ajukan kepada Astra. Yang pertama adalah optimalisasi pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah peningkatan fokus sustainability bisnis. Yang terakhir adalah peningkatan dan penguatan digital capabilities dari perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.